Sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vida Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu seputar kolesterol. Nah, pastinya di sini saya nggak sendiri nih teman-teman, akan bersama dengan narasumber yang akan membahas lebih dalam lagi seputar kolesterol. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo Sobat Sehat Apoteku, perkenalkan nama saya Apoteker Mayoni, saya bertugas di Apoteku nomor 43 Sukawati. Salam kenal semuanya. Halo Kak Mayoni. Halo Vidya. Gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya Sungkara baik, kalau Vidya gimana? Sungkara baik juga Kak. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa sih nih Kak? Kalau kesibukannya sih jaga di Apotek Sukawati sih. Berarti Kakak selama berjaga di Apoteku Sukawati nih Kak, kan ngomong-ngomong kita ngobrolin soal kolesterol ya. Sering nggak sih Kakak ketemu sama pasien yang memang mengidap penyakit kolesterol ini? Biasanya sih sering atau enggak pasien-pasien yang berulang belanja atau beli penggunaan obat statin sih, atau enggak ada pasien yang cuma ngecek aja iseng, nah ternyata kolesterolnya tinggi gitu. Kalau kita bahas kolesterol itu adalah biasanya zat lemak yang memang kita produksi dari alami dari tubuh kita, yang diproduksi dari hati, itu memang alami yang kita produksi sendiri. Nah, kalau bahayanya itu kalau dia kadarnya tinggi, melewati ambang batas, itu yang bahaya buat tubuh kita. Bisa jadi kena penyakit serangan jantung maupun stroke bisa. Oke, berarti kolesterol itu memang punya ambang batasnya sendiri ya. Kalau boleh tahu itu angkanya berapa nih Kak selama kita pengecekan cek kesehatan nih? Kalau di apotek itu kan kita cuma bisa ngecek kolesterol yang total. Kalau ambang batasnya normalnya itu di bawah 200 sih. Kalau Sobat Sehat mau ngecek secara rinci itu, kita bisa ngecek itu di lab gitu. Kita harus ngeceknya tuh mulai dari kadar LDL-nya yang lengkap, HDL-nya, triglyceridanya, kolesterol totalnya. Itu sih yang harus kita cek secara lengkap biar tahu apakah kita punya kolesterol tinggi gitu dalam tubuh. Oke, berarti memang normalnya itu angkanya di bawah 200 Kak ya. Nah, kalau misalnya kita cek di lab itu lebih detail lagi hasilnya. Tapi kalau kita misalnya mau ngecek kolesterol nih Kak, langkah apa nih yang biar bisa kita atasi? Makanan apa yang bisa kita hindari sebelum melakukan pengecekan kesehatan ini? Kalau makanan yang dihindari untuk yang udah punya kolesterol tinggi itu biasanya makanan yang mengandung banyak lemak yang jenisnya. Kalau itu contohnya makanan yang berminyak, makanan restoran, atau enggak makanan yang diolah secara digoreng. Contohnya atau enggak makanan yang mengandung atau pembuatannya dari tepung-tepungan pasti kayak cireng, cimol itu malah bahaya Kak ya. Seblak gitu kalau sekarang. Makanan yang tepung-tepungan biasanya kalau anak-anak remaja ya itu kan pasti suka jajan nih kayak gitu-gitu, tapi malah bikin bahaya Kak ya. Berarti sebenarnya kolesterol ini identik dengan orang tua, apa bisa ada kemungkinan nih anak muda juga bisa mengidap penyakit kolesterol ini? Nggak mungkin kan sih orang dewasa aja yang mengidap kolesterol tinggi ya Kak. Biasanya kalau orang anak-anak muda juga bisa sih, soalnya kan dari pola makan kita yang sekarang mungkin sembarangan atau nggak menjaga pola makan yang sehat. Seperti sekarang kan banyak tuh anak remaja makan jajannya seblak atau nggak yang sukanya yang berkuah berminyak gitu ataupun bersantan. Itu mungkin kan untuk bisa adanya faktor risiko bisa menyebabkan kolesterol tinggi gitu. Ada istilah kolesterol baik dan jahat. Ini sebenarnya perbedaannya apa dan maknanya apa ini Kak? Kalau Kakak bahas secara sederhana ya Kak ya. Kalau kolesterol itu memang ada dua jenis sih. Kalau kita orang awamnya, kalau Sobat Sehat Apoteku dengar itu pasti pernah dengar yang namanya kolesterol baik. Jadi kenapa dia dikatakan kolesterol baik? Itu kalau disebutnya itu adalah HDL. Itu disebut kolesterol baik dikarenakan dia itu fungsinya itu membersihkan flak yang menyumbat di pembuluh darah. Jadi itu dia membersihkan dan dialirkan lagi kembali ke hati. Nah, kemudian kalau kolesterol jahat itu kenapa dia dikatakan jahat atau disebut dengan LDL? Itu kenapa dia dikatakan jahat? Karena dia itulah yang menyebabkan penyumbatan atau pembentukan plak pada aliran darah. Nah, itu tuh yang bahaya kalau menumpuk secara lama. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit yang fatal seperti serangan jantung, stroke maupun gangguan ginjal di kemudian harinya.
Malah kolesterol ini memicu penyakit-penyakit lainnya yang timbul kak ya. Maka dari itu ada baiknya dicek secara awal atau screening awal mulai dari usia muda, itu boleh dicek secara awal dulu. Orang yang berbadan gemuk itu nggak melulu yang mengidap kolesterol tinggi, tapi yang paling bahaya itu jika kita dalam keadaan sehat atau enggak yang berbadan biasa aja atau yang kurus, itu juga bisa aja kena potensi kolesterol tinggi ya kak. Soalnya bisa jadi faktor risikonya karena dia makanan juga, karena makanan yang sembarangan seperti makanan berminyak atau enggak pola makan maupun gaya hidup sehatnya yang masih sangat rendah. Nah kalau misalnya nih kak, ada seseorang yang memang dia tidak tahu kalau kondisinya itu dia mengidap kolesterol. Nah kemudian apa sih ciri-ciri, tanda-tanda oh ternyata dia nih orangnya kayaknya kolesterolnya tinggi nih, padahal dia belum ngecek nih kak? Kalau dilihat itu nggak terlalu spesifik sih gejalanya itu kak. Biasanya kalau saya lihat sih kalau dari apotek keluhan pasien yang punya kolesterol tinggi itu biasanya nyeri di bagian tekuknya sih. Tapi nggak melulu karena nyeri tekuk itu karena kolesterol tinggi. Maka dari itu ada baiknya kita cek secara dini untuk melihat screening awal kolesterolnya apakah tinggi atau udah di batas normal. Harus diperhatikan lagi kak ya. Dan kita juga harus peka sama badan kita sendiri. Kalau misalnya ada yang berbeda, siapa tahu memang ada penyakit baru nih muncul ya di tubuh kita. Selain faktor makanan, kebiasaan, lifestyle, kolesterol ini juga ada faktor genetiknya juga nggak sih kak? Kalau dilihat sih emang ada dua faktornya sih kak. Kalau dari faktor internal tuh emang dari genetik. Biasanya kita sebut itu hiperkolesterolemia familial. Itu disebabkan emang dari zat lemak kita atau yang mengidap itu dari faktor genetiknya emang dari turunannya yang memiliki zat lemak yang berlebihan atau di atas ambang normal. Nah, kalau eksternalnya itu dah contohnya seperti gaya hidup sehat, makanan ataupun pola makanan yang tidak baik itu seperti makanan yang banyak mengandung minyak. Biasanya kalau kita dengar kata kolesterol itu kan identik dengan berhubungan nih dengan penyakit jantung ataupun penyumbatan darah. Tapi kita jarang nih kak dengar soal kalau kolesterol itu juga bisa membuat mood kita ataupun kayak suasana hati kita itu jadi up and down, roller coaster gitu ya, nggak stabil. Ini sebenarnya penjelasan secara medis itu bagaimana ya kak? Kalau dijelaskan singkat tuh seperti kayak misal kalau orang yang dengan kolesterol tinggi itu kan pasti ada penyumbatan di aliran darahnya kak. Nah, penyumbatan itu dah yang mengganggu aliran darah atau pembuluh darah yang menyuplai oksigen itu yang seharusnya mensuplai ke daerah organ vital seperti jantung atau enggak ke daerah otak itu jadi tersumpat, jadi tidak optimal jadinya alirannya. Nah, itulah yang menyebabkan jadinya produktivitas kita menurun, fokus kita menurun, mau atau enggak mood kita jadi berantakan. Mempengaruhi juga kesehatan mental kita. Malah mempengaruhi ke semuanya lah ya. Bukan fisik aja. Karena adanya penyumbatan itu jadinya ke organ-organ lainnya juga tidak berfungsi dengan baik. Jadi karena dengan adanya penyumbatan itu, dengan organ-organ lainnya tidak berproduksi secara maksimal ya. Nah, bisa kasih pesan dan kesan nih kak terakhir nih pertanyaan kita ke sahabat Sehat Apotekku dengan teman-teman yang mungkin saat ini masih fine-fine aja nih, sehat-sehat aja, dan gimana cara mencegah agar tidak terkena kolesterol khususnya di usia dini nih kak? Kalau dari saya sih tipsnya sederhana sih kak, mulai dari pola hidup yang sehat. Yang pertama, kita harus rajin untuk makan makanan yang mengandung serat atau enggak buah, sayur atau real food. Mungkin dikurangi makanan yang kayak berminyak, bersantan itu dikurangi saja atau enggak makanan gorengan, olahan gorengan. Terus kalau gaya hidup sehat itu kita bisa mungkin sederhananya itu olahraga yang mungkinnya jarang olahraga, coba disetiapkan setiap hari 30 menit saja cukup untuk olahraga. Selain itu kita juga harus ngecek sih sedini mungkin, yang belum pernah ngecek boleh dicek kembali apa enggak kolesterolnya tinggi atau enggak. Bisa cabang apotekku semua sih bisa menyediakan itu cek kesehatan mulai dari kolesterol total. Oke, bener banget nih sahabat Sehat Apotekku. Buat teman-teman nih yang kebiasaannya makan sehari-hari masih yang makan-makan street food kayak di pinggir jalan gitu ya kak ya, emang kelihatannya enak ya, makan cireng, cimol, pentol segala macem yang tepung-tepungan, tapi ternyata itu malah berdampak buruk juga bagi kesehatan kita. Mungkin awalnya dampaknya nggak kelihatan, tapi kalau kita terus menerus
terus ya mengonsumsi hal yang sama, terus juga lifestyle berantakan, kegiatannya malah sibuk, tapi dengan lifestyle seperti itu jadinya apa yang teman-teman lakukan itu malah tidak optimal nih aktivitasnya. Jadi buat teman-teman pastikan untuk makan makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga pastikan untuk punya lifestyle yang memang sehat nih untuk teman-teman. Dan kalau misalnya ada masalah, jangan lupa untuk konsultasikan ya ke tenaga medis yang dipercaya, dan juga kita dari Apoteku memang sudah tersebar di 60 cabang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengecek kesehatannya ya, bisa ke lokasi outlet Apoteku di cabang terdekat sesuai dengan domisili teman-teman. Oke, kamu Yuni, makasih banyak ya Kak. Makasih juga Kak Vidya. Sudah berpartisipasi nih sebagai narasumber kita di episode kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat sehat Apoteku yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Dan pastinya kita akan membawakan soal dengan informasi obat dan kesehatan lainnya di episode selanjutnya. Saya sendiri, Vidya, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!